Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dan bersaat teduh dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini, hidup yang nyata. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-7 berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus, dan kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling Yesus benci ketika Dia hidup melayani di muka bumi ini adalah kemunafikan. Karena kemunafikan adalah hidup yang penuh dengan kepalsuan. Hidup Kristen bukanlah hidup dengan kemunafikan, tetapi hidup Kristen adalah hidup yang nyata dan apa adanya. Karena ketika seseorang menerima Yesus dan punya tekad untuk meninggalkan dosa dalam hidupnya, maka selalu mulainya dari dalam, dan apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Nah, jadi dalam surat Paulus kepada Filemon, yang adalah seorang yang merupakan buah pelayanan dari Paulus ini, Paulus sedang mau mengingatkan kepada Filemon, meskipun segala hal yang baik Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, tetapi engkau masih punya tanggung jawab, dan tanggung jawabnya adalah bagaimana engkau memancarkan anugerah kasih Tuhan itu dalam kehidupan keseharian dengan hidup yang nyata. Filemon bukan hanya seorang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi setelah dia bertobat, ada tindakan-tindakan nyata dan perilaku hidup yang sudah mulai berubah. Untuk itu, kita akan pelajari apa tindakan nyata yang harus kita lakukan setelah kita bertobat. Dari ayat bacaan kita hari ini, Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan kasih kita harus terbukti. Jika kita sudah dijamah oleh Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai macam persoalan, tetapi hati kita akan berubah menjadi hati yang lemah lembut, sabar, murah hati, dan penuh kasih. Dan yang kedua, hidup kita harus nyata lewat iman yang teruji. Hidup kita akan nyata lewat iman yang sudah teruji. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, kita akan tetap berkata bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, dan dalam Yesus pasti ada jalan keluar yang pasti. Dan pelajaran yang ketiga kita lihat di dalam ayat yang ke-6, kita akan hidup nyata dalam pertobatan kalau kita mulai memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Alkitab berkata ada persekutuan-Mu di dalam iman. Artinya ada persekutuan untuk belajar dan memahami lebih lagi firman Tuhan, karena itu yang menumbuhkan iman. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7 kita melihat bahwa hidup kita akan nyata dalam pertobatannya jika kita memiliki penghiburan. Artinya kita selalu memberi kekuatan dan penghiburan, tetapi di sisi lain kita juga menerima penghiburan dari Allah, sehingga hidup kita memancarkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat bahwa kasih Kristus sungguh nyata dalam hidup kita,
sehingga hidup kita selalu menjadi berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, yang kembali memberikan pelajaran penting buat kami, yang boleh kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami hari ini, bahwa sesungguhnya hidup pertobatan kami harus nyata, sebagaimana yang Rasul Paulus ajarkan kepada kami lewat muridnya Filemon. Dan karena itu Tuhan, biarlah lewat firman pagi hari ini kami boleh membuktikan kasih yang Tuhan anugerahkan itu kepada orang lain. Lewat iman yang teruji, kehidupan kami semakin nyata, sehingga lewat iman kami yang teruji, orang lain boleh melihat sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, karena Engkau-Lah yang menjadi penolong atas hidup kami. Dan Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami terus belajar tentang kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami penuntun, yang menjadi terang bagi jalan kami, agar kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini menjadi hari berkat buat kami. Hari ini menjadi hari mujizat, hari di mana kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.